Shalom Ibu Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita boleh kembali berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Pendeta Dr. Timotius Haryono bersama Ibu. Selamat datang Pak. Bapak Pendeta Timotius Haryono ini sudah pernah ke sini waktu menjabat sekretaris Badan Penghubung ya Pak ya. Dan pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan firman Allah. Mari kita konsentrasikan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menerima firman Allah. Silakan Pak T. Ya, shalom semuanya. Selamat berjumpa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya dari Solo, ya ini yang kedua atau ketiga kali ya Pak An ya. Ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Senin pertama bulan Juli kemarin, saya memimpin diskusi hamba-hamba Tuhan Solo wilayah timur. Dalam diskusi ini ada pertanyaan seorang hamba Tuhan katakan, apakah orang Kristen ini bisa sempurna? Dan alasannya dia katakan karena kita masih berdosa. Lalu timbul diskusi, apakah kita ini sebagai pengikut Yesus bisa sempurna kalau masih berdosa? Tentu untuk sempurna selain serupa dengan Yesus pasti harus melawan dosa, tidak berdosa. Itu yang namanya sempurna. Lalu beberapa hari kemudian ada pendeta telepon dan diskusi dengan saya juga. Teleponnya dia katakan gini, Pak T, kenapa ada hamba Tuhan yang track recordnya, rekam jejaknya itu bagus dan diurapi, tahu-tahu berdosa. Apakah ini sempurna? Ya, waktu itu saya jawab, kita belajar dari satu tokoh sejarah. Memang yang sempurna tentu harus belajar dari Tuhan Yesus. Tapi di dalam perjanjian lama ada satu tokoh sejarah yang akan menjawab hal ini. Kita baca dari 2 Samuel pasal yang ke-11. Saya bacakan mestinya ayat 1 sampai dengan 27, tapi ini step by step saya baca poin yang penting. 2 Samuel pasal 11, demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia berjalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah Daud menyuruh orang mengambil perempuan itu, datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dan kenyajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Ayat 6 sampai selanjutnya bisa dibaca nanti, tapi ayat 27 penutupannya demikian. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Ya,
kitab Samuel pasal 1 sampai selesai dan disambung satu kitab lagi 2 Samuel. Ini terkenal dengan kitab sejarah. Jadi kisah di 1 Samuel dan 2 Samuel menunjukkan bahwa kepemimpinan umat pilihan Allah Israel yang sebelumnya di zaman Abraham dipimpin oleh bapak-bapak rohaniawan nenek moyang ini, Abraham, Ishak, Yakub, lalu pindah setelah keluaran, umat ini keluar dari Mesir menuju Kanaan, maka kepemimpinan umat Israel dipimpin oleh Musa, Yosua, yaitu nabi-nabi. Lalu pindah sampai hakim-hakim. Di kitab Samuel ini kepemimpinan umat Israel yang seharusnya teokrasi, maka di kitab Samuel menunjukkan monarki, yaitu Israel dipimpin oleh raja-raja. Mulai Saul sampai akhir dari kerajaan Israel adalah Sedekiah, dan ini ditawan ke Babel. Dan 1 Samuel, 2 Samuel mengisahkan setelah Saul mati atau dicabut dari kepemimpinan oleh Allah, ini diganti oleh Daud. Dan kita melihat satu tokoh namanya Daud. Untuk khotbah ini kita bisa pakai eksposisi histori, yaitu untuk mengenal satu tokoh namanya Daud. Pendekatan kita hari ini adalah kita belajar dari sejarah. Kalau Bung Karno katakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mengapa? Belajar sejarah itu penting adalah kita bisa tahu mana yang kuat, mana yang lemah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tepat, dan mana yang meleset. Kalau kita bisa belajar dengan holistik, seluruhnya tepat, maka kita tidak mengulang untuk kesalahan yang masa lalu. Tapi kita akan mencontoh kebaikan yang pernah dilakukan di masa lalu. Itu belajar sejarah. Pagi ini kita mau belajar satu tokoh sejarah, yaitu namanya Daud. Karena Daud ini sangat-sangat dihormati di kalangan Israel. Dan orang-orang Kristen pun menghormati Daud. Mengapa? Karena Daud ini satu tokoh yang dari keturunannya melahirkan Yesus. Namanya Mesias. Jadi kalau kita melihat cerita tentang Tuhan Yesus, didatangi orang buta, mereka teriak-teriak, Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Mereka teriak-teriak karena ini adalah keturunan Mesias dari Raja Israel yang dikagumi. Namanya Daud. Nah, kita akan melihat bagaimana sejarah Daud secara singkat kita bisa melihat kehebatannya yang ada. Ya, ini kisah yang kita baca, ini singkatnya demikian. Satu saat Daud bangun dari pebaringannya, rupanya tidak dia maju dalam peperangan, dan dia melihat satu perempuan yang elok dan pada waktu mandi, namanya Batseba. Dan dia mengundang Batseba ini, lalu dia tidur dengan Batseba, dan dia tahu informasi dari anak buahnya. Batseba ini adalah istri dari Uria. Istri dari Uria, Batseba ini binti dari Eliam, artinya anak Eliam. Eliam itu adalah anak Ahitofel, seorang penasihat. Dan Uria ini suaminya, kita tahu di kitab Tawarikh, Uria ini adalah 30 yang tercatat pahlawan Daud. Ada tambahan berapa 16 lainnya, dan dia termasuk pahlawannya Daud. Pada waktu Daud ini dikejar-kejar Saul, itu Uria ini
yang sebagai pahlawan. Sudah bisa bayangkan ini, bahwa secara hierarki pasukan, termasuk anak buah yang membela mati-matian Daud sebagai pahlawan. Dan ini istrinya, yaitu Batsheba. Waktu dia melihat itu, rupanya diundang pada Daud, dan kisah di sini singkatnya, dia tidur dengan Batsheba lalu hamil. Ya, ini tidak dijelaskan berapa kali dia tidur dengan Batsheba sampai hamil. Tapi ini sangat singkat, tapi tahu-tahu hamil. Ya, ini kisahnya gitu. Setelah hamil, rupanya Batsheba ini lapor. Wah, ini Daud, ini Raja Daud, Raja Israel yang membuat saya hamil. Bagaimana pertanggungan jawabnya? Pada waktu dia lapor itu, Daud rupanya bingung juga. Ini nama baik, integritas, kredibilitas, ternyata hancur karena peristiwa ini. Maka Daud punya akal yang dikatakan firman Tuhan itu jahat di mata Tuhan. Akalnya bagaimana? Dia undang aja Uria, ada di peperangan, dia panggil. Dan Yoab pasti kirim karena dia raja. Komando raja tidak bisa ditolak. Uria datang, tanya, lapor, gimana? Raja Daud, Daud katakan, gimana peperangannya? Ini kan bahasa basinya. Bagaimana peperangan? Ya sudah, kamu pulang aja ke rumah. Ya, ini ada istrimu. Rupanya Uria jawab, masakan demi Tuhan. Yang lain itu berjuang dalam peperangan. Saya akan pulang tidur dengan istri. Dia tidak mau. Karena tidak mau, Daud bisa meningkat satu pikiran yang lebih jahat lagi. Lebih jahatnya lagi bagaimana? Diundang aja makan minum, dibuat mabuk. Orang kalau mabuk bisa lupa diri, bisa hawa nafsu meningkat, dia bisa pulang ke rumahnya untuk hubungan seks. Tapi ini Uria entah bagaimana, dia bisa menahan itu, dia tetap tidak pulang. Waktu tidak pulang dikatakan besok paginya Daud tulis surat. Dan suratnya itu dibawa Uria sendiri untuk disampaikan kepada Yoab panglimanya di medan perang. Suratnya isinya apa? Yoab ini dikirim aja di tempat peperangan yang begitu berat lalu tinggal. Ya kalau surat itu dijalankan, ya kalau ditinggal matilah Uria. Dan itu dijalankan oleh Yoab. Dan surat itu dibawa oleh Uria sendiri. Ya sudah bisa bayangkan. Ini tidak dibuka oleh Uria. Kenapa tidak dibuka? Ini pahlawan yang taat pada pimpinan. Padahal suratnya itu membunuh dirinya. Seandainya dibuka, mungkin dia tahu tidak usah sampai ke Uria, selamat kan? Kalau selamat ceritanya di sini beda ya. Nah ini ceritanya memang tetap orang-orang taat itu akhirnya mati di medan peperangan. Dan ini jahat di mata Tuhan. Saudara, lihat ini kita bisa belajar. Dosa yang ditutupi, yang kecil atau besar, akan terus meningkat, membuat orang jadi lebih jahat dan lebih dosa. Nah, kita lihat ini kisahnya tadi di 2 Samuel 11. Tapi kita lihat sekarang track recordnya. Ya, rekam jejak rohani Daud, ini yang kita pelajari. Kita lihat sepintas ya, nanti kalau Bapak, Ibu, Saudara mau baca 1 Samuel sampai 2 Samuel, itu akan tahu lebih jelas. Kita akan lihat ini, ini satu persatu ya, saya munculkan satu persatu supaya gampang. Saudara, di 1 Samuel, ini kisah Daud muncul mulai 1 Samuel pasal 16. Pada waktu Saul itu berdosa dan ditolak Tuhan, Samuel itu sedih dan Tuhan katakan, sudahlah, ganti ini. Daud, kamu datang ke rumah Isai. Samuel katakan, kalau saya ke rumah Isai,
ketahuan Raja Saul, saya mati nanti gimana? Sudah kamu adakan korban untuk Tuhan. Datang ke rumah Isai dan Tuhan pesan, nanti yang saya katakan itu yang diurapi. Lalu dia tanya pada Isai, coba anakmu berapa? Ada 7, 8 anak yang muncul 7 ini, silahkan. 1, Eliab, Abinadab, Syama, gagah-gagah, hebat-hebat. Orang-orang perkasa, ini pasukan yang hebat. Pada waktu itu Samuel mau tergelincir dengan pendapatnya. Inilah raja yang dipilih Tuhan. Karena pada waktu Tuhan memilih Saul, ini tegap, lebih tinggi dari semuanya. Ini pasti. Tapi Tuhan katakan, bukan perawaannya, bukan penampilan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi Tuhan menghendaki hati. Nah, saudara lihat di sini, berarti pada waktu seleksi itu Daud lolos karena punya hati yang baik di hadapan Tuhan. Ini track recordnya, saudara bisa catat itu. Karena itu Tuhan suruh Samuel mengurapi Daud karena hatinya baik. Sekalipun dia disingkirkan, suruh gembalakan oleh Isai, anak bungsu ini, tapi di hadapan Tuhan bagus. Akhirnya diurapi. Pada waktu diurapi, apa yang terjadi? Roh Tuhan berkuasa atas Daud selamanya. Dan Tuhan menyertai Daud. Pada waktu itu di 1 Samuel pasal 16 ayat 17-nya ada satu ayat yang katakan roh Tuhan meninggalkan Saul. Dan Saul dikirim oleh Tuhan roh jahat. Saul gelisah, Saul takut, semuanya gak enak. Dan Saul katakan, ini saya butuh kelepasan, bagaimana ini? Pegawainya, saya tahu ada anak Isai yang dia disertai Tuhan. Siapa namanya? Daud. Pada waktu Daud datang, dia main kecapi, roh jahat itu keluar dari Saul. Dan Saul lega. Saudara lihat ini, urapan Daud luar biasa. Dan kita akan melihat selanjutnya secara singkat, ini pasal 17, saudara lihat semua pasukan di Israel, sampai rajanya Saul, sampai pimpinannya, itu semua takut dengan namanya Goliat. Ya, takut dengan namanya Goliat. Dan kalau saudara lihat cerita ini, tentu semua tahu. Daud suruh mengantarkan makanan kakak-kakaknya. Dia ngomong, ini orang tidak bersunat. Ini berani-beraninya melawan pasukan Tuhan. Kakak-kakaknya, kamu ini tukang gembala. Kenapa harus ikut perang? Akhirnya dia ngomong, saya akan maju. Semua orang Israel takut. Daud berani. Dan kita lihat banyak tafsiran mengatakan, kenapa Daud berani? Karena dia disertai Tuhan. Karena Tuhan menyertai. Akhirnya kita tahu. Itu Goliat yang hebat, ya lepaskan tombak. Tapi Daud katakan, saya datang dengan nama Tuhan. Dia lempar pengaling-aling kena kepalanya. Dan sebelum dia membunuh Goliat, Daud sudah datang dengan iman. Dia katakan, aku penggal kepalamu. Goliat, aku penggal. Saudara lihat, dia datang dengan pengaling-aling. Bagaimana bisa menggal kepalanya Goliat yang besar? Tentu tidak masuk akal. Tapi iman Daud, aku datang dengan nama Tuhan. Akhirnya Goliat jatuh, dipenggal dengan pedangnya, dan kepalanya dibawa. Dan inilah kemenangan Daud. Sebelum dia ditapiskan, dinobatkan jadi raja sesungguhnya. Jadi kepemimpinan Saul secara yuridis, dia masih ada sebagai raja. Tetapi secara dinamis, operasional, fakta, pemimpin Israel adalah namanya Daud. Dia lawan itu, menang. Dan kita lihat gambar yang ketiga ini
Inilah yang membuat Saul lebih dengki, lebih benci. Karena perempuan-perempuan setelah itu menyambut. Orang kalau menang, akhirnya menyambut. Semua menyambut. Saul itu beribu-ribu. Tapi Daud ini berpuluh-puluh ribu. Ini luar biasa, berlaksa-laksa. Semua menyambut Daud, luar biasa ini. Dan nama Daud mulai populer. Nama Daud mulai hebat. Karena orang melihat Tuhan menyertai Daud. Ini urapan Tuhan. Dikuasai oleh roh Tuhan. Luar biasa. Dan kita bisa melihat sekarang hati Daud. Hati Daud di sini. Kita tahu bahwa hati Daud ini pada waktu dia ada di Gua Adulam, sudah banyak orang bermasalah. Dia lari dari Saul, masuk Gua Adulam, disertai 400 orang. Ini orang-orang bermasalah, yang ditagih hutang, yang susah, miskin, menderita, dan sebagainya. Itu ditampung oleh Daud. Dan ini menunjukkan hati gembala. Ya, karena Daud ini dipilih Tuhan untuk menggembalakan umatnya Israel. Ini hatinya begitu. Ini luar biasa. Ya, dia tidak egois, tapi murah hati. Kalau sudah kumpul dengan orang-orang yang bermasalah, dia bisa menghibur, dia bisa memberi sukacita, dia memimpin orang-orang yang dikejar-kejar hutang. Dia orang yang empati. Hospitality-nya bagus, ya, orang yang penuh perhatian bagi orang yang bermasalah. Dan selanjutnya secara singkat kita lihat ini. Ya, sudah hati Daud berapa kali? 2 kali menunjukkan hati Daud, hati yang penuh kasih. Kenapa hati yang penuh kasih? Itu Saul itu sudah tidur. Ya, panglimanya sudah, ini Daud, ini kesempatan. Sudah ditombak aja, kamu langsung jadi raja. Dalam etika seringkali kesempatan bisa menunjukkan katanya kebaikan Tuhan. Daud kalau melihat itu bisa berpikir, ini Tuhan sudah membuat Saul tidur, sudahlah sekarang saya tombak habis. Tapi Daud katakan, jangan. Ya, membunuh orang yang diurapi Tuhan. Jangan. Dan ini menunjukkan Daud punya hati kasih. Dan ini sama seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu. Saudara lihat di Alkitab, orang yang bisa menunjukkan ajaran Tuhan Yesus, menerapkan ajaran Tuhan Yesus, katakan kasihilah musuhmu, yang terlihat betul, ya Daud. Dia dimusuhi, mau dibunuh oleh Saul, tapi dia punya hati seperti yang diajarkan Yesus, kasihilah musuhmu. Dan ini dia tidak gunakan kesempatan yang baik. Yang berikutnya akhirnya Daud menjadi raja. Ya, ini singkatnya gitu, nanti bisa dilihat. Daud menjadi raja dan dinubuatkan. Dia begini, 7,5 tahun dia di Hebron diangkat raja. Setelah itu baru diangkat raja seluruh Israel. Jadi Daud waktu lari diurapi kira-kira umur 16-17 tahun. Tapi dia menjadi raja umur 30 tahun. Berarti dia diproses Tuhan, lari-lari terus kemana-mana hampir 13 tahun. Kemudian baru dinubuatkan dia menjadi raja. Kalau melihat ini, kita bisa belajar apa yang terjadi. Daud ini setia dan taat menanti waktu Tuhan. Kalau Tuhan belum nyatakan jadi raja secara fakta, dia tetap setia aja. Tidak berambisi, tidak jalan pintas. Ya, tadi pagi saya baca YouTube Tempo Pak Profesor Abal. Rupanya sekarang ini baru ketahuan profesor pada beli asesor, pakai duit, akhirnya pengen. Lalu di uraian YouTube Tempo menunjukkan kenapa pada pengen jadi profesor, karena menaikkan harkat. Ya, menaikkan harkat. Kalau punya gelar itu harkat. Dan ini terjadi juga di kalangan hamba Tuhan. Saya kadang-kadang bingung juga, yang akademis itu kan, kalau pendidikan itu kan ya jadi doktor, jadi profesor itu kan ya maklum, karena itu dituntut secara akademis. Tapi sekarang itu terbalik, yang akademis
waktu webinar saya katakan ini revolusi industri 5.0, 4.0 ini pada sudah nggak laku itu gelar-gelar, karena kalau kita kerja yang dituntut itu kompetensi, bukan gelar. Ya, kadang-kadang mereka yang profesor betul tidak ajukan profesornya di nama-nama, sudah. Tapi yang pendeta rebutan jadi profesor dan itu dokter. Ini kan terbalik-balik, tapi mengangkat harkat. Sudah, pada waktu Daud dilantik jadi raja betul, dia ternyata orang yang rendah hati. Ya, sudah lihat di pasal 2 Samuel pasal 7, dia katakan, salah satunya dikatakan gini, siapakah aku ini ya Tuhan? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai demikian ini, dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Tuhan Allah. Dia rendah hati. Siapa? Dia tahu kalau dia sampai menjadi raja itu karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Akhirnya dia katakan, Tuhan, saya punya niat bangun rumah Tuhan. Masa tabut Allah ini pindah-pindah? Dia pindah dari Kiryat Yerim, dibawa ke kota Daud, yaitu Yerusalem. Tabut Allah, akhirnya dia rindu mau dibangunkan bait Allah. Tuhan katakan ya nanti keturunannya, bukan engkau Daud. Ini niatnya bagus, punya memprioritaskan Tuhan, ibadah pada Tuhan, menyembah Tuhan, taat pada firman Tuhan. Dan kita lihat selanjutnya, ya dia penuh kemenangan. Ya di pasal 8, pasal 9, ini Daud ini penuh kemenangan. Sudah bisa lihat, yang dikalahkan siapa? Filistin, Amon, Moab, Aram, semua negara-negara ini, kerajaan-kerajaan ini dikalahkan oleh Daud. Kenapa? Dikatakan di sini, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemana saja ia pergi berperang. Karena Tuhan menyertai, luar biasa. Ya, ini track record. Sudah lihat, orang seringkali memilih presiden, memilih pimpinan, selalu belajar dari track record. Semua yang rekam jejaknya baik, biarlah dipilih yang baik. Tapi ini kekecualian. Track recordnya Daud tidak ada yang jelek. Semua baik. Baru tiba di 2 Samuel pasal 11. Mengapa Daud berdosa? Ya, ini satu pertanyaan. Mengapa Daud ini berdosa? Mengapa Daud ini bisa berzina dengan Bathsheba? Semuanya baik. Lalu seringkali pertanyaannya gini, katanya Tuhan menyertai Daud. Katanya Tuhan memberi kemenangan pada Daud. Kenapa dia berdosa? Ini ya kontradiksi. Kenapa bisa begini? Kalau dulu track recordnya itu jelek, suka berzina, sekarang berzina, ya itu wajar. Tapi mulai pasal 16 1 Samuel, Daud ini bagus semua, punya hati mengasihi. Saudara bisa bayangkan, dia sama Saul aja tidak berani membunuh Saul. Tapi dengan pahlawannya namanya Uria, kenapa dia berani membunuh? Kenapa dia bisa jahat di mata Tuhan? Ya ini satu pelajaran yang perlu kita renungkan pagi ini ya. Ini yang saya mau sampaikan. Kenapa? Ya, kita bisa lihat ini. Ini teguran Nabi Nathan. Ya, ini alasan yang ada di Alkitab. Yaitu Nathan punya teguran oleh Daud dengan ilustrasi orang kaya dan orang miskin. Yang kaya itu banyak kambing, domba, lembu, semua banyak. Ada janda satu, miskin punya satu. Dianggap seperti anaknya. Kaya ini mau pesta, diambil itu satu domba. Dan Daud kata, itu harus dihukum. Dikembalikan sesuai kitab Keluaran. Harus ditukar 4 kali lipat. Dan harus dihukum.
Lalu Nathan katakan, kamu orangnya, engkaulah orangnya. Ini nabi betul, berani menegur, berani mengatakan firman Tuhan demi dan untuk kebenaran dan kebaikan Daud. Saudara bisa lihat resikonya. Nabi kalau tidak disetujui ya bisa dipenggal Daud. Untung Daud ini rendah hati, ya, sadar. Ya, kalau enggak dia marah-marah. Seringkali ya orang yang sudah salah kalau ditegur biasanya nutupi kesalahannya. Nah, saudara, kalau ada orang berzina seperti Daud dengan Batseba, saya mendengar pengkhotbah ada yang katakan, oh itu yang salah Batseba. Ya, bukan Daud yang salah. Ini Batseba yang menggoda, Batseba yang menjebak Daud. Ya, saudara bisa tafsir macam-macam ya. Ini yang dijebak Daud atau yang dijebak Batseba. Nah, ini tinggal dilihat dari sisi mana. Tapi kalau lihat dari sisi Tuhan, kita lihat dari nabinya, yaitu Nabi Nathan. Nabi Nathan katakan, engkau orangnya. Kenapa? Di hadapan Tuhan, Daud itu dianggap jahat, maka kita akan lihat ayatnya ini. Daud tidak melawan dosa, tapi dia jahat di mata Tuhan. Yaitu 2 Samuel pasal 12 ayat 8 dan 9 mengatakan demikian. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu kepada pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan? Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri kau biarkan dibunuh oleh pedang orang Amon. Mengapa kamu menghina Tuhan? Saudara, ini alasannya apa? Daud bisa berzina dengan Batseba. Kalau lihat ayat atasnya, Nabi Nathan sudah katakan, Tuhan sudah memberikan semua yang banyak pada kamu. Kenapa satu saja domba dari orang yang miskin kamu rampas? Kamu punya banyak domba, banyak kekayaan, banyak istri. Mengapa satu saja masih dirampas? Itu artinya tamak, ketamakan. Ketamakan bisa didefinisikan adalah keinginan, niat yang pengen berlebihan untuk meraih kekayaan, barang, atau yang abstrak demi untuk dirinya sendiri, tanpa melihat moral, tanpa melihat aturan etika, tanpa melihat semua aturan, dia pengen itu. Entah itu benar atau tidak benar, pokoknya saya akan ambil. Inilah dosa Daud, dia tamak. Kenapa bisa demikian? Karena dia raja. Ya sudah, lihat. Seandainya dia tidak raja, itu bisa Uria bisa ya melawan, tapi tidak bisa. Dan inilah yang kita bisa melihat. Yang kedua, Nabi Nathan katakan, mengapa engkau menghina Tuhan? Artinya, Tuhan dan aturannya ditinggalkan, diabaikan, tidak dipedulikan, tapi dia buat aturan sendiri. Dia merekayasa sendiri, buat aturan karena dia pemegang kuasa. Akhirnya dia bisa merekayasa dan bisa mengambil Batseba semaunya. Dan inilah menghina Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Mau melawan dosa? Mau hidup sempurna di hadapan Tuhan? Akhir-akhir ini kita bisa melihat
banyak orang jatuh dosa, terutama dalam perzinahan. Dan ini gampang sekali, karena aturannya bisa direkayasa dan sebagainya. Tapi di hadapan Tuhan, tetap jahat di mata Tuhan. Dan orang yang menghina Tuhan seperti Daud, biasanya dia bisa atur aturan sendiri, dan yang kedua, tidak memikir resikonya. Bagaimana resikonya orang yang berdosa? Kita melihat kerajaan Israel ini setelah Daud datang pada Salomo. Salomo berdosa, sama seperti Daud. Kalau Daud berzina karena perempuan Batseba, Salomo berzina karena menyembah berhala-berhala, dewa-dewi Kamos, Astoret. Sama berzinahnya di hadapan Tuhan. Hancur itu kerajaan Israel, dipecah jadi dua. Satu sampai ke Samaria, satu sampai ke Babel. Hancur, selesai. Tidak ada yang langgeng. Pada janji Tuhan selalu disertai Tuhan. Dosa mengakibatkan, kata Nathan, pedang tidak akan pindah dari keluargamu. Amon dibunuh, Absalom kena pedang, Adonia kena pedang, anaknya 3 kena pedang semua. Seandainya Daud tahu, dia tidak akan berbuat seperti ini. Dan sebabnya apa? Ya, sudah lihat, karena dia menghina Tuhan itu pilihan. Ya, pilihan. Sudah lihat 2 kali Daud berdosa yang besar. Yang kedua adalah menghitung pasukan. Di 1 Tawarikh menghitung pasukan itu karena dibisiki setan, dibisiki iblis. Sehingga Daud pengen menghitung pasukan, mau lihat kekuatan itu. Diingatkan oleh Yoab, panglimanya, jangan Tuhan, pasukan Tuhan sudah banyak. Mengapa tetap menghitung? Akhirnya Yoab tidak lakukan perintah itu, dia tidak hitung Lewi, tidak hitung Benyamin. Dia tidak setuju itu. Dan Daud dihukum, tapi sayang semuanya kena pada rakyatnya. Dosa. Tapi khusus Batseba, ini tidak dibisiki iblis. Lalu kenapa dia berdosa? Ya pilihannya itu. Karena dia memilih untuk menghina Tuhan, maka dia berdosa. Nah, maka dalam sejarah kita bisa lihat apa penting kita yang kita pelajari buat saya. Yang pertama, dengan kasus dan cerita Daud ini, biarlah kita senantiasa sepenuh hati ikut Tuhan dengan setia. Ya, aturan dan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita ketahui, ikutilah dengan setia. Maka kita akan menuju pada sempurna. Yang kedua, jauhilah ketamakan dan tidak menghina Tuhan. Ya, orang ikut Tuhan itu mestinya bersyukur gitu ya. Saya mendidik anak dari kecil, selalu saya marahi, makan banyak-banyak. Ini latihan tamak. Karena firman Tuhan katakan, makan secukupnya. Ini kan latihannya gitu. Ini selalu ya bersyukur gitu. Ya kita lakukan aja. Apa yang ada ya bersyukur ya. Yang tidak punya ya sudah kita syukuri. Jangan tamak itu milik orang lain, itu milik istri orang. Jangan diambil. Ini kan Daud sudah punya banyak istri aja masih kurang. Ya ini kalau sadar ya, kalau tidak sadar ya kacau. Tapi ini pelajaran untuk kita. Ya, jangan tamak, jangan menghina Tuhan. Yang berikutnya, dosa itu pilihan. Ya saudara, ini pilihan. Jangan nyalahkan. Ini tadi yang pendeta omong, wah ini karena dijebak oleh Batseba. Ya itu kan nyalahkan. Ini kamu yang milih. Tidak ada dijebak. Ya kan ini pilihan. Ya ini harus kita milih yang takut Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang kebal oleh dosa. Ya. Sekalipun hebat seperti Daud, hati-hati. Kata 1 Korintus, kamu jangan sombong, rohani, akhirnya bisa jatuh. Biarlah kita nyanyikan hidup bagi Tuhan. Pemusik silahkan. Saudara, dalam sikap doa, biarlah kita mau komitmen sama Tuhan. Siapa yang mau
sepanjang hidup ini sepenuh hati ikut Tuhan dan terus setia ikut Tuhan. Yang kedua, biarlah kita memilih untuk melawan dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Yang siap, kita akan berdoa, nanti Pak Han akan doakan. Yang siap komitmen ini silahkan angkat tangan dan kita katakan, kalau ku hidup bagimu, tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, tetap ku tetap mengenangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang Engkau pilih. Kami adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Anugerah-Mu yang besar membuat kami sungguh boleh merasakan berkat-berkat-Mu yang besar. Tuhan, seperti Engkau telah menetapkan dan memilih Daud serta memberkati secara luar biasa kepada Daud dari kandang domba. Engkau pilih dia untuk menjadi raja. Tuhan menggantikan Saul. Namun kami telah membaca, telah melihat bagaimana kegagalan Daud melawan dosa. Tuhan, Engkau tolong kami, anak-anak-Mu. Tolong seluruh sidang jemaat, tolong kami hamba-hamba-Mu untuk bisa menjaga diri, untuk bisa melawan dosa, melawan sikap tamak dalam segala bidang. Bukan hanya dalam hal keuangan, juga dalam hal seksual, dalam hal-hal yang lain, supaya kami bisa memiliki kemampuan untuk menolak, untuk melawan dosa, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di mata Tuhan, jadikan kami orang-orang yang sungguh berkenan di hadapan-Mu, tidak melakukan kejahatan. Tuhan, terima kasih untuk peringatan yang Kau berikan kepada kami. Engkau telah menganugerahkan kasih karunia-Mu yang besar kepada kami semua. Siapakah kami, Tuhan? Sehingga Engkau boleh mengangkat kami semua menjadi orang-orang pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ingatkan kami selalu akan korban-Mu dan kasih-Mu yang besar ini, sehingga kami sanggup untuk melawan kedagingan kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta T. Haryono, yang telah membagikan firman ini bagi kami semua. Untuk pakai kehidupannya Tuhan, supaya sungguh nama-Mu selalu dipermuliakan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa kami ini. Amin.